ليلة الصفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sosok wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dikenal, yaitu Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kalimantan dan dikenal luas di seluruh penjuru Nusantara, yakni Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau adalah putra dari Kiai Abdul Ghani dan cucu dari Haji Abdul Manaf bin Muhammad Seman. Syekh Zaini dilahirkan pada malam Rabu, tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Februari 1942 Masehi, di Tanggul Irang, Martapura, dari pasangan Abdul Ghani dan Hajah Masliah. Beliau merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dengan seorang adik bernama Hajah Rohmah. Nama kecil beliau adalah Kusyairi. Sejak masa kanak-kanak, beliau telah menunjukkan keistimewaan yang langka, yaitu tidak pernah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, dikelilingi oleh kedua orang tuanya serta neneknya yang bernama Salbiah. Pendidikan beliau sejak usia dini sangat terarah dan disiplin, di mana ayah dan neneknya menanamkan ajaran tauhid dan akhlak kepada beliau. Nenek beliau juga menjadi guru pertama yang mengajarkan beliau membaca Al-Quran. Meskipun kondisi ekonomi orang tuanya tergolong sulit, mereka tetap berusaha memberikan penghargaan kepada guru yang mengajari Al-Quran kepada Syekh Zaini muda. Bahkan, beliau sering membawa minyak tanah sebagai bentuk hadiah untuk gurunya setiap malam. Pada usia sekitar 7 tahun, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani memulai pendidikan formalnya di Madrasah Darussalam Martapura. Didikan dari sang ayah serta bimbingan yang intensif dari pamannya, Kiai Haji Seman Mulia, memberikan pengaruh besar dalam membentuk karakter dan kepribadian beliau. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan sifat-sifat luhur seperti sabar, ridha, dermawan, serta penuh kasih terhadap sesama. Salah satu wujud kasih sayang dari sang ayah, Abdul Ghani bin Abdul Manaf, tampak pada suatu peristiwa ketika hujan turun sangat deras. Dalam kondisi rumah yang sudah tua dan bocor, air hujan mulai masuk ke dalam rumah. Sang ayah dengan penuh kasih sayang menutupi tubuh kecil Syekh Zaini agar tidak kehujanan, meskipun tubuhnya sendiri harus basah terkena air hujan. Ayah beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat sabar dan taat beragama, yang selalu menyikapi segala keadaan dengan ketenangan serta tidak pernah mengeluh terhadap kesulitan atau cobaan hidup. Berbagai kisah hidup beliau menjadi teladan nyata tentang kesabaran dan semangat untuk terus berjuang secara halal. Beliau juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya menjaga hak orang lain dan tidak tamak dalam mencari rezeki, serta memberikan arahan mengenai bagaimana mengelola usaha dagang dengan baik. Keluarga Syekh Muhammad Zaini, yang terdiri dari 4 orang anggota, pernah mengalami masa di mana mereka hanya memiliki sebungkus nasi dengan 1 butir telur yang dibagi menjadi 4 bagian. Meskipun dalam kondisi serba kekurangan, mereka tidak pernah mengeluh. Pada masa itu, sang ayah menjalankan usaha membuka warung minuman, dan setiap kali ada sisa teh dari pelanggan, beliau selalu meminta izin untuk mengumpulkannya agar bisa diberikan kepada keluarganya di rumah. Dalam hal mengelola pendapatan usaha, beliau membagi keuntungannya ke dalam 3 bagian. Sepertiga untuk kebutuhan keluarga, sepertiga untuk modal usaha, dan sepertiga lagi disumbangkan kepada yang membutuhkan. Seorang ustadz pernah memberikan komentar mengenai pola hidup beliau ini, menyatakan bahwa hidup yang demikian itu pasti dilimpahi keberkahan. Ada pula satu momen semasa kecil, ketika Syekh Zaini bermain dengan membuat mainan dari daun pisang. Saat ayahnya melihat hal itu, beliau dengan lembut menegur, "Nak, sayang sekali daun itu kamu jadikan mainan, padahal itu bisa dibuat sayur." Mendengar teguran itu, Syekh Zaini segera menghentikan permainannya dan menyerahkan daun tersebut kepada ayahnya. Berikut ini adalah daftar para guru dari Kiai Haji Muhammad Zaini, yang lebih dikenal dengan nama Abah Guru Sekumpul. Pada jenjang pendidikan ibtida, beliau menimba ilmu dari sejumlah guru, antara lain Abdul Muaz, Sulaiman, Muhammad Zain, Haji Abdul Hamid Hussein, Haji Mahali, Haji Rofi'i,
Syahron, Haji Hussein Dahlan, dan Haji Salman Yusuf. Kemudian, ketika melanjutkan ke tingkat sanawiyah, beliau mendapatkan bimbingan dari Haji Sya'roni Arif, Haji Husin Qodri, Haji Salim Ma'ruf, Haji Saman Mulia, serta Haji Salman Jalil. Untuk ilmu tajwid, beliau berguru kepada Haji Sya'roni Arif dan Haji Aini dari Kandangan. Selain itu, beliau juga memiliki guru khusus, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan dan Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sanad keilmuan dan thariqah yang beliau warisi sangat beragam, termasuk diantaranya dari Kiai Falak dari Bogor, Syekh Yasin Al-Fadani dari Makkah, Syekh Hasan Masyath, Syekh Ismail Yamani, serta Syekh Abdul Qadir Al-Ba'ar. Dalam aspek spiritualitas, guru pertama beliau adalah Syekh Ali Junaidi dari Berau, yang merupakan keturunan dari Haji Muhammad Amin. Haji Muhammad Amin sendiri adalah keturunan dari Mufti Haji Jamaluddin, murid dari ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan juga memiliki peran penting dalam pendidikan ruhani beliau. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan kemudian meneruskan pembinaan kepada Kiai Falak, yang kemudian meneruskan silsilah keilmuan tersebut kepada Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Selanjutnya, beliau diarahkan untuk mengambil pelajaran dari Syekh Muhammad Arsyad, yang dalam tradisi tasawuf dikenal sebagai pemimpin rohani, yang menghubungkan murid secara langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan petunjuk dari Syekh Ali Junaidi, Kiai Haji Muhammad Zaini atau Abah Guru Sekumpul disarankan untuk belajar kepada Haji Muhammad Gadung, seorang keturunan dari Haji Salman Farlisi dan Haji Mahmud. Ketika Syekh Muhammad Zaini berusia kurang lebih 10 tahun, beliau menerima anugerah istimewa dari Allah berupa kemampuan kasyaf hisi, yakni kemampuan untuk melihat dan mendengar hal-hal yang tidak tampak oleh mata dan telinga orang biasa. Pada usia tersebut, beliau juga mengalami sebuah peristiwa mengejutkan, yaitu ketika seorang mantan pemberontak yang terkenal akan kekejaman dan sifat jahatnya datang ke rumah beliau. Kedatangan sosok ini sempat membuat keluarga beliau merasa khawatir, namun hal tak terduga terjadi. Saat berhadapan langsung dengan Syekh Muhammad Zaini, orang tersebut justru sujud, memohon maaf, dan meminta agar ilmunya yang telah ia pelajari selama ini diperiksa. Ia berharap bila ada kesalahan dalam praktiknya, Syekh Zaini bisa membenarkannya serta membimbing dirinya untuk bertobat. Setelah mendengar permintaan tersebut, Syekh Muhammad Zaini kecil masuk ke dalam rumah dan menyampaikan keadaan tersebut kepada ayah dan keluarganya. Sementara itu, tamu tersebut tertidur. Setelah ia terbangun, tamu itu pun dijamu dengan makanan. Ketika tamu sedang makan, Syekh Muhammad Zaini muda mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepada ayahnya maksud kedatangan orang tersebut. Sang ayah kemudian meminta Syekh untuk menanyakan ilmu apa yang telah dipelajari oleh tamu itu. Setelah tamu selesai makan, Syekh menyampaikan pertanyaan sesuai arahan ayahnya, dan jawaban dari tamu itu ia sampaikan kembali kepada ayah beliau. Dengan rasa penasaran, ayah beliau pun meminta agar ditanyakan lebih lanjut tentang ilmu-ilmu lain yang pernah dipelajari. Setelah dilakukan beberapa kali tanya jawab, saat Syekh hendak kembali menyampaikan pertanyaan, tamu itu mendadak merasa gelisah, dan tubuhnya gemetar ketika melihat Syekh mendekatinya. Ia pun menangis dan memohon untuk dituntun bertaubat, sambil memohon ampunan dari Allah atas segala dosa yang telah ia lakukan. Di antara karomah atau keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Syekh Muhammad Zaini, terdapat kisah yang luar biasa, di mana rerumputan memberikan salam kepadanya dan bahkan menyampaikan kegunaannya dalam pengobatan. Tidak hanya itu, bebatuan dan logam pun tampak menunjukkan interaksi dengan beliau. Namun, semua itu tidak beliau anggap sebagai sesuatu yang harus dibanggakan. Bagi beliau, kejadian-kejadian tersebut hanyalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak usia dini, Abah Guru Sekumpul telah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kesalehan, yang turut membentuk budi pekerti luhur dalam dirinya. Sifat-sifat terpuji seperti kesabaran, kerelaan menerima takdir, kemampuan memendam kesedihan, penuh kasih sayang, kemurahan hati, serta keteguhan dalam bersabar dan menahan amarah, telah tumbuh subur dalam jiwanya. Apapun yang menimpanya,
beliau tidak pernah menyampaikan keluhan ataupun mengadukan nasibnya kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika dirinya diperlakukan tidak adil, seperti dipukuli oleh orang-orang yang iri dan hasad terhadapnya. Kecintaan beliau terhadap para ulama dan kaum saleh begitu mendalam dan tulus, dan hal itu sudah tampak sejak beliau masih kecil. Beliau sering menunggu di tempat-tempat yang biasa dilewati oleh gurunya, Kiai Haji Zainal Ilmi, terutama saat sang guru hendak melakukan perjalanan ke Banjarmasin. Semua itu beliau lakukan semata-mata demi memperoleh kesempatan untuk menyalami dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi, sebagai bentuk penghormatan sekaligus bukti cinta beliau terhadap guru dan orang-orang yang diberkahi ilmu. Pada masa remajanya, Abah Guru Sekumpul mendapatkan mimpi yang luar biasa, di mana beliau bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Dalam mimpi itu, kedua cucu Nabi Muhammad SAW tersebut memberinya pakaian lengkap dengan sorban, serta memberinya nama baru, yaitu Zainal Abidin. Mimpi tersebut menjadi isyarat akan kedudukan tinggi dan keistimewaan yang kelak akan beliau raih di kemudian hari. Seiring dengan bertambahnya usia, keutamaan dan kemuliaan pribadi, Abah Guru Sekumpul semakin nyata dalam berbagai aspek kehidupannya. Banyak tokoh terkemuka, termasuk para habaib dan ulama yang lebih tua, menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus kepada beliau, karena mereka benar-benar memahami siapa beliau dan mengenal kepribadiannya secara mendalam. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani merupakan seorang ulama yang mampu menyatukan ajaran wasiat, thariqah, dan hakikat dalam dirinya. Beliau hafal Al-Quran, berikut dengan tafsirnya, terutama tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Selain itu, beliau juga merupakan keturunan dari ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan beliau berupaya keras untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu dan amalan yang diwariskan oleh leluhur beliau tersebut. Oleh karena itu, majelis ilmu yang beliau pimpin, baik itu dalam bentuk majelis ta'lim maupun majelis amaliyah, memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan majelis yang dahulu diasuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam setiap pergaulan dan interaksi, beliau selalu menampilkan sikap lembut, penuh kasih, serta ramah tamah, yang menjadikan beliau dicintai oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk para sahabat dan murid-murid beliau. Ketika menghadapi cemoohan atau serangan dari pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaan dan dakwah beliau, Abah Guru Sekumpul selalu bersikap tenang dan tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Beliau memilih diam dan tidak membalas, karena menurut beliau, mereka itu belum memahami kenyataan yang sesungguhnya. Setiap tamu yang datang ke kediaman Abah Guru Sekumpul akan disambut dengan sajian makanan. Kebiasaan ini tampak jelas terutama pada hari-hari pengajian, di mana beliau menjamu seluruh muridnya yang jumlahnya tidak kurang dari 3.000 orang. Bahkan di hari-hari biasa pun, beliau menyediakan hidangan berupa minuman dan roti bagi tamu yang datang. Hal ini menjadi bukti nyata betapa besar perhatian dan rasa syukur beliau atas kehadiran setiap tamu yang berkunjung ke rumahnya. Abah Guru Sekumpul memegang teguh prinsip dalam berjihad yang sangat sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Sebelum menghadiri majelis dakwah ataupun acara yang bertujuan untuk memperluas penyebaran ajaran Islam, beliau terlebih dahulu memberikan kontribusi berupa harta benda guna mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Setelah memberikan dukungan tersebut, barulah beliau berangkat menghadiri acara itu. Dengan cara demikian, beliau benar-benar mengamalkan kandungan Al-Quran, di mana berjihad dengan harta ditempatkan sebagai langkah awal sebelum melaksanakan jihad dengan tenaga atau fisik. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang lebih dikenal sebagai Guru Sekumpul, merupakan salah satu ulama terkemuka di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang diberikan wewenang untuk memberikan ijazah dalam tarekat Samaniyah. Hal ini menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat dihormati dan dimuliakan, serta menjadi tujuan bagi banyak orang untuk mengambil baiat tarekat tersebut. Para murid yang datang kepadanya bukan hanya berasal dari Kalimantan, tetapi juga dari Pulau Jawa dan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan pembimbing umat, baik kepada laki-laki maupun perempuan, Kiai Haji Muhammad Zaini tidak mengenal rasa lelah, bahkan ketika kondisi tubuhnya sedang tidak fit.
beliau tetap melanjutkan kegiatan pengajaran tanpa sedikit pun mengurangi semangat dan dedikasinya. Selain itu, untuk menjaga kondisi kesehatan para jamaah yang mengikuti pengajian, beliau secara rutin menghadirkan dokter-dokter spesialis guna memberikan edukasi kesehatan sebelum sesi pengajian dimulai. Para dokter yang diundang mencakup berbagai bidang keahlian, seperti spesialis jantung, paru-paru, mata, ginjal, penyakit dalam, serta penyakit menular. Melalui tindakan tersebut, Abah Guru Sekumpul memperlihatkan betapa besar kepedulian beliau terhadap kondisi fisik para jamaahnya. Kepedulian beliau tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga meliputi kesehatan jasmani murid-muridnya. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian banyak karomah atau keistimewaan yang dimiliki oleh Abah Guru Sekumpul, terdapat beberapa kejadian luar biasa yang memperlihatkan kemuliaan beliau. Ketika tinggal di kampung keraton, seusai membaca maulid, beliau kerap duduk bersama sejumlah orang yang belum beranjak pulang. Mereka berbincang-bincang mengenai para tokoh terdahulu, dengan maksud mengambil hikmah dari kisah-kisah mereka untuk menambah semangat dalam beribadah. Dalam suatu momen perbincangan, tiba-tiba beliau mulai membahas tentang buah rambutan, padahal saat itu bukan musim rambutan. Tanpa sepengetahuan orang-orang yang hadir, beliau mengulurkan tangannya ke arah belakang, dan secara menakjubkan, beliau menunjukkan sebuah buah rambutan matang yang kini berada di tangannya. Semua yang hadir tercengang menyaksikan kejadian tersebut, dan beliau pun langsung memakan buah rambutan itu. Satu lagi karomah yang menunjukkan keistimewaan beliau terjadi saat beliau menghadiri sebuah acara selamatan. Ketika beliau dijamu dengan makanan oleh tuan rumah, terlihat bahwa makanan di piring beliau hampir habis. Namun, ketika piring itu dikembalikan kepada pelayan, semua yang melihat terkejut karena makanan yang tampak telah dimakan ternyata masih dalam keadaan utuh. Peristiwa ini memberikan kesan bahwa walaupun beliau telah makan, makanan tersebut seolah tidak berkurang. Pada suatu masa ketika kemarau panjang melanda dan hujan tak kunjung turun, sumur-sumur mulai mengering, dan masyarakat pun diliputi kegelisahan sambil berharap hujan segera datang. Banyak orang yang mendatangi beliau untuk memohon agar beliau berdoa meminta hujan. Melihat kondisi ini, beliau keluar dari rumah dan menuju sebuah pohon pisang yang tumbuh di dekat tempat tinggalnya. Dengan lembut, beliau menggoyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan tak lama berselang, hujan pun turun dengan lebatnya. Karomah lainnya terjadi ketika peringatan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-189 di Martapura. Saat itu, hujan turun dengan deras dan mengakibatkan genangan air di jalan yang akan dilalui oleh Abah Guru Sekumpul. Kondisi ini membuat panitia pelaksana haul menjadi khawatir. Namun, secara mengejutkan, sejak pagi hari, jalanan yang sebelumnya tergenang air tiba-tiba menjadi kering, sehingga beliau dan rombongannya dapat melewati jalan tersebut dengan lancar. Anehnya, keesokan harinya, jalanan itu kembali tergenang air selama beberapa hari berikutnya. Salah satu bentuk karomah Abah Guru Sekumpul yang sangat mengagumkan adalah kemampuannya dalam menolong orang-orang yang tengah mengalami penyakit berat. Banyak orang datang kepada beliau dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, seperti penderita gagal ginjal, usus yang telah membusuk, anak kecil yang tidak sengaja menelan peniti, serta perempuan hamil yang menghadapi kehamilan bermasalah. Bahkan ada yang bayinya telah meninggal dalam kandungan. Walaupun para dokter menyarankan agar dilakukan tindakan operasi sebagai satu-satunya solusi medis, pihak keluarga lebih memilih memohon doa serta petunjuk dari Abah Guru Sekumpul. Melalui air yang beliau doakan dan berikan, para pasien tersebut memperoleh kesembuhan tanpa harus menjalani operasi sama sekali. Di samping itu, Abah Guru Sekumpul juga memiliki berbagai kelebihan dan hal-hal yang luar biasa. Salah satunya adalah beliau telah menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun, dan pada umur 9 tahun, beliau sudah mampu menghafal tafsir Jalalain. Sejak kecil, pergaulan beliau sangat dijaga, dan setiap kali beliau bepergian selalu didampingi oleh sepupunya. Salah satu pengalaman yang menarik adalah saat beliau ingin bermain ke pasar, seperti halnya anak-anak lain seusianya. Namun ketika baru saja melewati pintu gerbang pasar, tiba-tiba pamannya, Syekh Seman Mulia, muncul dan memerintahkan beliau untuk segera pulang.
Yang mengherankan, tidak ada satupun orang termasuk sepupunya yang melihat kehadiran syekh tersebut. Meskipun demikian, beliau mematuhi perintah itu dan langsung pulang ke rumah. Peristiwa luar biasa lainnya terjadi ketika beliau berusia 9 tahun. Pada suatu malam Jumat, beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di bagian depan kapal tersebut terdapat seorang penjaga mengenakan jubah putih, dan pada daun pintunya tertulis tulisan Safinatul Aulia, yang artinya perahu para waliullah. Ketika beliau hendak masuk ke dalam kapal itu, penjaga tersebut menahannya hingga beliau jatuh, dan akhirnya terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat terkesan. Pada malam Jumat berikutnya, mimpi tersebut kembali terulang. Lalu, pada malam Jumat yang ketiga, beliau akhirnya diperkenankan masuk dan disambut oleh seorang syekh. Ketika berhasil memasuki kapal itu, beliau melihat deretan kursi yang masih kosong. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, ketika beliau merantau ke Tanah Jawa untuk menuntut ilmu, tanpa disangka-sangka, orang pertama yang menyambut kedatangannya dan kemudian menjadi gurunya di sana adalah orang yang sama persis dengan syekh yang menyambut beliau dalam mimpi tersebut. Salah satu nasihat penting yang sering disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul terkait karomah adalah agar kita jangan sampai tertipu atau terlena dengan keajaiban atau keunikan yang tampak dari karomah itu sendiri. Beliau menegaskan bahwa karomah sejatinya adalah pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang muncul dari kemampuan ataupun hasil usaha manusia. Oleh karena itu, kita tidak sepatutnya mengejar karomah dengan melakukan ibadah tertentu atau amalan wirid dengan niat khusus untuk mendapatkannya. Menurut beliau, karomah yang paling agung dan paling berharga adalah kemampuan untuk istiqomah, yakni konsisten dalam meniti jalan yang benar dan lurus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seseorang yang mengaku memiliki karomah, tetapi ia tidak menjaga salatnya dengan baik, maka hal tersebut bukanlah karomah, melainkan istidraj, yakni tipu daya atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa orang tersebut belum berada di jalan kebenaran yang sejati. Selain itu, Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai sosok ulama yang sangat ramah dan penuh cinta kasih terhadap siapa saja. Namun di balik kelembutannya, beliau juga merupakan pribadi yang teguh pendirian, terlebih saat berhadapan dengan para penguasa yang dinilainya telah menyimpang dari jalan yang benar. Sikap ketegasan beliau dapat terlihat secara nyata ketika beliau menolak undangan Presiden Soeharto untuk menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam berbagai majelis pengajian yang beliau pimpin, beliau tidak segan menyampaikan kritik maupun nasihat secara langsung kepada para pejabat, seperti gubernur, bupati, ataupun pemangku kebijakan lainnya, apabila mereka melakukan sesuatu yang menurut beliau menyimpang dari kebenaran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abah Guru Sekumpul juga merupakan ulama yang sangat produktif dalam berkarya, dengan berbagai tulisan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Di antara karya-karya terkenal yang beliau hasilkan adalah Risalah Mubarakah, Manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasan Al-Saman Al-Madani, Ar-Risalatun Nuraniyah fi Syarhit Tawassulati Sammaniyah, serta Nubzatun fi Manaqibil Imam Masyhur bil Ustazil A'zam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Karya-karya tersebut tidak hanya mencerminkan kedalaman ilmu beliau, tetapi juga menunjukkan ketulusan dan kesungguhan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam yang murni dan lurus. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu, tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, yang bertepatan dengan 9 Agustus 2005 Masehi, tepat pukul 5.10 waktu subuh. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah Mushola Raudah, berdekatan dengan makam paman beliau, Kiai Haji Muhammad Saman Mulia, serta guru beliau, Kiai Haji Salman Abdul Jalil. Selain warisan karya ilmiah, Abah Guru Sekumpul juga meninggalkan sejumlah wasiat yang sangat berharga bagi umat Islam. Wasiat pertama yang beliau tekankan adalah pentingnya menghormati para ulama dan juga kedua orang tua. Beliau juga mengajarkan bahwa berbaik sangka kepada sesama muslim merupakan sebuah kewajiban, dan mendorong setiap orang untuk menjadi pribadi yang dermawan serta tidak rakus. Selain itu, beliau juga menekankan perlunya memiliki wajah yang berseri-seri
menghindari sikap menyakiti orang lain, dan selalu siap memaafkan kesalahan orang lain. Beliau juga berpesan agar kita tidak terjebak dalam permusuhan, dan senantiasa menggantungkan segala kebutuhan dan hajat hidup kita hanya kepada Allah. Menurut beliau, keselamatan sejati hanya bisa diraih melalui kebenaran, dan kita tidak boleh merasa lebih suci atau lebih baik daripada orang lain. Abah Guru Sekumpul juga mengingatkan kita untuk tidak menanggapi orang-orang yang dipenuhi rasa iri dan dengki, serta menasihati agar setiap urusan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sekelumit kisah tentang perjalanan hidup Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul, beserta beberapa karomah serta wasiat-wasiat beliau yang penuh makna. Semoga dengan mengenal dan meneladani kisah beliau, kita semua dapat merasakan keberkahan dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan semoga kita kelak termasuk golongan yang diizinkan untuk ikut dalam rombongan beliau di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ini terdapat banyak kekeliruan. Terima kasih atas perhatian dan pengertian Anda. Wallahu a'lam bishawab.